Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Tri Amanda. Saya dari Prodi Sarjana Administrasi Rumah Sakit Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan NIM ARS 214. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh mengenai penyakit digestif, yakni sindrom iritasi usus besar. Di penjelasan pertama kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sindrom iritasi usus. Sindrom iritasi usus atau Irritable Bowel Syndrome atau bisa disingkat IBS merupakan kelainan iritasi yang umum terjadi yang mengenai usus besar. Tanda dan gejala yang timbul biasanya meliputi kram perut, nyeri perut, kembung, dan perubahan pola buang air besar atau diare. Sindrom iritasi usus adalah keadaan yang kronik yang membutuhkan penata laksana jangka panjang. Namun, sindrom ini tidak menyebabkan perubahan struktur jaringan usus ataupun beresiko terjadinya kanker usus besar. Lalu ada gejala sindrom iritasi usus. Sindrom iritasi usus memiliki tanda dan gejala yang beragam. Gejala yang sering muncul adalah nyeri perut, kram perut atau kembung, lalu ada pengeluaran gas yang berlebih, diare atau konstipasi, dan lendir dalam tinja. Sebagian besar pengidap sindrom iritasi usus memiliki gejala yang hilang timbul dengan tingkat keparahan beragam dari yang sangat berat hingga hilang sama sekali. Penyebab sindrom iritasi usus itu ada apa aja sih? Nah, faktor yang berperan penting terhadap terjadinya sindrom iritasi usus itu ada kontraksi otot usus, lalu ada sistem saraf, peradangan pada usus, infeksi berat, dan perubahan flora normal di usus. Nah, faktor resiko sindrom iritasi usus itu bisa bisa terjadi pada usia muda, lalu perempuan. Nah, perempuan ini lebih banyak mengalami sindrom iritasi usus. Nah, terapi estrogen sebelum dan setelah menopause dapat meningkatkan resiko sindrom iritasi usus. Lalu ada bisa terkena melalui riwayat keluarga dan riwayat gangguan jiwa. Diagnosis sindrom iritasi usus dapat ditegakkan oleh dokter dengan melihat riwayat medis sebelumnya, pemeriksaan fisik, dan pemeriksa penunjang untuk mencari penyebab pasti. Sindrom iritasi usus dibagi menjadi 3 kategori, yakni ada gejala dominan diare, gejala dominan konstipasi, dan campuran. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat diusulkan untuk mencari penyebab sindrom iritasi usus yaitu ada sigmoidoskopi atau memasukkan kamera ke dalam anus untuk melihat permukaan di area sigmoid. Lalu ada kolonoskopi, yakni memasukkan kamera ke dalam anus untuk melihat permukaan seluruh usus besar. Lalu ada fotoronsen atau CT scan, yakni digunakan untuk melihat penyebab lain dari sindrom iritasi usus. Dokter dapat menambahkan cairan kontras barium untuk melihat struktur usus secara lebih spesifik. Nah, pencegahan sindrom iritasi usus ini bisa dengan konseling, yakni seorang konselor dapat berperan untuk meredakan stres sebagai salah satu faktor risiko sindrom iritasi usus. Lalu bisa membatasi konsumsi kopi, teh, dan soda, membatasi produk olahan susu atau keju, makan dalam porsi yang kecil, tetap sering, membuat catatan makanan yang dapat memicu sindrom iritasi usus, kemudian menghindari makanan tersebut. Nah, pengobatan sindrom iritasi usus itu hampir seluruh pengidap sindrom iritasi usus dapat disembuhkan, namun tidak setiap terapi dapat bekerja dengan baik bagi seluruh pengidap. Dokter perlu menemukan rencana terapi yang baik untuk mengurangi gejala. Banyak hal yang dapat memicu sindrom iritasi usus seperti makanan tertentu, obat-obatan, makanan yang mengandung gas, dan stres. Pengidap dapat melakukan perubahan gaya hidup dan minum obat untuk mengurangi gejala. Pada umumnya, sedikit perubahan pada pola makan dan gaya hidup dapat mengurangi gejala yang timbul. Nah, berikut ini saran untuk dapat mengurangi sindrom iritasi usus yaitu
Yang pertama, menghindari kafein pada kopi dan teh. Yang kedua, kita itu tambah lebih banyak serat seperti buah-buahan, sayur, dan kacang. Lalu bisa minum air putih setidaknya 3-4 gelas sehari dan tidak merokok. Beberapa terapi medis yang dapat diberikan untuk pengidap sindrom iritasi usus itu yang pertama antibiotik apabila disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah bakteri dalam usus. Lalu antispasmodik dapat menurunkan ketegangan otot usus sehingga pada usus dengan kontraksi berlebihan dapat diredakan dengan obat ini. Lalu antidepresan dapat meredakan gejala pada beberapa orang, terutama yang dipicu oleh stres atau depresi. Lalu yang terakhir ada probiotik, yang merupakan bakteri hidup yang dapat membantu dalam proses pencernaan di usus. Baik, sekian penjelasan saya mengenai penyakit digestif, yakni sindrom iritasi usus besar. Maaf apabila ada banyak salah perkataan atau dalam menjelaskan ini semua. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.